Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesehatan, kenikmatan ya. Berbagai kenikmatan, salah satunya bisa berkumpul untuk menuntut ilmu di pendidikan profesi keperawatan. Mudah-mudahan ini jadi salah satu catatan kebaikan kita ya dalam menuntut ilmu. Setiap langkah yang kita gunakan untuk menuntut ilmu di tahap profesi ini menjadi nilai pahala buat kita semua. Amin. Ya, saya ucapkan pertama-tama selamat datang di stase KMB atau sekarang istilahnya kuliah PPKMB ya, praktik profesi keperawatan medik Anda. Hari ini saya akan menjelaskan rencana program studi, rencana pendidikan semester, rencana pendidikan semester ya, rancangan pembelajaran semester, rancangan pembelajaran semester atau RPS untuk PPKMB. Kesempatan kali ini saya masih diamanahkan untuk menjadi koordinator mata kuliah profesi KMB. Ada sedikit yang berbeda di mana mata kuliah profesi KMB kali ini SKS-nya lebih kecil dibandingkan dengan profesi KMB sebelumnya. Untuk mata kuliah KMB saat ini ada 5 SKS, sedangkan untuk profesi sebelumnya itu 6 SKS ya. Lamanya 8 minggu, kemudian kalau sekarang lamanya 5 minggu. Mudah-mudahan tidak mengurangi kesempatan maupun pengalaman teman-teman semua dalam menuntut ilmu ya, mendapatkan ilmu di stase KMB ini. Jadi nanti untuk pertemuan hari ini saya akan menjelaskan RPS, kemudian juga sedikit pengkayaan ya, refreshing materi terkait dengan asuhan perawatan, mulai dari pengkajian sampai dengan diagnosis. Kemudian nanti dilanjutkan belajar mandiri. Di kelompok ini ada yang tadi pagi masih menyelesaikan KDP. Atau hari ini sudah selesai semua? Sudah selesai semua ya berarti ya? Untuk Alhamdulillah Bu udah kelar. Selesai semua ya. Mudah-mudahan tidak ada hutang di antara kita. Tidak ada hutang piutang sehingga bisa melanjutkan stase profesi KMB dengan sebaik-baik mungkin dan seoptimal mungkin. Ya, di mata kuliah profesi ini kita mulai minggu ini. Jadi kalau saya harap sih tidak ada lagi hutang di mata kuliah KDP sehingga bisa melanjutkan profesi KMB dengan seoptimal dan fokus gitu ya. Ini saya coba share screen untuk RPS, intinya sama dengan buklet, dengan logbook, sehingga saya share yang logbook saja ya, karena nanti kalian megangnya itu logbook, ya. Nah ini sudah terlihat belum? Terlihat Bu. Nah, untuk praktek profesi sendiri, profesi KMB ini kalian akan langsung mulai besok. Seharusnya hari ini ya, cuman karena kita belum penjelasan RPE, kemudian juga tadi baru saja selesai untuk persamaan persepsi dengan para CI di ruangan, sehingga hari ini kita mulai saja dengan orientasi mata kuliah PPKMB. Ya.
Baik, saya akan coba jelaskan. Nanti kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan selama saya menjelaskan, silakan aja open mic. Gitu ya. Ini sampai teman-teman yang belum hadir nih, tolong diingatkan di kelas, di grup boleh atau di japri. Mungkin ada sekitar 6 orang ya, 7 orang. 7 orang. Kemudian juga praktik profesi ini sifatnya wajib 100% kehadiran, sehingga rangkaian kegiatan profesi bentuknya apapun itu harus hadir 100% gitu ya. Nanti si Pen di sini ada Mega sama Fuji ya. Tolong dibantu ini ya, absen ya. Nanti kalau saya tidak sempat, khawatirnya. Baik, Bu. Baik, Bu. Ya. Baik. Ini nanti tolong buku ini menjadi buku pedoman, menjadi buku kitabnya teman-teman selama praktik profesi KMB, PPKMB. Jadi nanti tolong sebelum turun besok ke lapangan, saya harap sih semua sudah punya buku ini, ya, ngeprint masing-masing. Alangkah lebih baiknya kalau misalnya di print dalam bentuk ukuran B5 atau A4 dibagi 2, B5. Nah, itu atau A4 dibagi 2 ya. Nah, jadi bukunya juga ringkas, di bawahnya lebih kecil, kemudian dijilid dalam bentuk seperti buku. Jadi di staples tengahnya itu loh. Ya, jadi rapi. Sebetulnya kalau dulu bisa dikoordinir, cuman kalau sekarang saya kurang tahu ada yang bisa mengkoordinir nggak untuk supaya seragam gitu bukunya ya. Covernya berwarna kertas kertas doff ya, atau kertas karton yang berwarna biru muda. Nanti dalamnya baru A4 seperti biasa. Kertas putih HPS gitu ya, bukan A4. Oke, ini nanti tolong diisi pakai foto sebaik mungkin, secantik mungkin. Mulai dari sekarang dibiasakan punya pas foto ya, supaya nanti kalau dipakai untuk hukum segala, untuk apa itu pakai pas foto. Tulis nama, NIM kelompok, nama teman HP. Kemudian ini mata kuliahnya namanya Praktik Profesi Keperawatan Medikal Bedah atau PPKMB. Kemudian SKS-nya 5 SKS. Kita satu SKS-nya ada 170 menit. Efektifnya minggunya itu sebetulnya 16 minggu, tapi dipadatkan jadi 5 minggu. Nah, itu nanti kalian bisa hitung sendiri sehingga dapat formulasi praktiknya sepekan itu ada 6 hari dengan waktu dinas pagi sore malam gitu ya. Kalau misalnya tanya-tanya kenapa ada malamnya, kenapa nggak pagi aja, atau misalnya kenapa 6 hari ya, karena itu sudah berdasarkan perhitungan 5 SKS mata kuliah yang harus dicapai gitu ya. Oke, kemudian koordinatornya alhamdulillah masih diamanahi pada saya sebagai koordinator. Walaupun untuk KMB tahun ini agak sedikit berbeda ya dari visi misi, kemudian juga kurikulum yang digunakan untuk saat ini adalah kurikulum KKNI 2021. Kemudian Kaprodinya sudah kenal ya, Pak Eriono SPKJ, spesialis keperawatan jiwa. Nah, ini untuk visi misi program studi perlu kalian pahami juga, perlu kalian sadari juga bahwa Fikes kini visi misinya berubah ya, bukan lagi ke keperawatan kardiovaskuler, tapi lebih kepada keperawatan paliatif yang berbasis komplementer yang ramah lingkungan. Boleh baca-baca visinya, misinya, sama tugas tujuan program studi ini. Kemudian ini kata pengantar harusnya, daftar isinya, nanti logbooknya tolong di print, wajib harus punya semuanya, pegang masing-masing, karena ini juga nanti dibutuhkan untuk sebagai bukti kalian melakukan praktik profesi KMB.
Nah, ini yang tadi saya sebutkan ya, jadi setara dengan 7,5 jam per hari atau 8 jam per hari. Jika tujuannya, nah, ini tujuan instruksional umum, secara umum di PPKMB ini diharapkan nanti mahasiswa mampu melakukan atau memberikan asuhan keperawatan yang komprehensif, ya, kemudian juga didasari dengan ilmu dan teknologi keperawatan, serta mengedepankan etika dan aspek legal pada pasien dewasa, ya, dengan gangguan kesehatan atau gangguan pada sistem apapun, ya, seperti itu. Namun nanti kalau misalnya pada kenyataannya ada yang praktik di ruangan anak misalnya gitu ya, itu di apa namanya, disesuaikan saja nanti diprioritaskan untuk mencari kasus pada remaja atau pada pasien dewasa akhir kalau misalnya masih di ruangan itu gitu ya. Dewasa awal, sorry. Dewasa awal. Itu ya. Kemudian pilih kasusnya yang kasus apa namanya? Kasus yang bisa juga ditemukan pada pasien dewasa. Misalnya seperti ada anak yang mengalami diare misalnya, atau anak yang mengalami tipoid gitu ya, itu kan bisa juga dialami oleh pasien dewasa. Sehingga nanti yang diambil adalah bentuk kasusnya. Itu. Kemudian capaian pembelajarannya nanti diharapkan setelah mengikuti mata kuliah profesi KMB ini mampu berkomunikasi yang efektif gitu ya, menggunakan keterampilan interpersonal, kemudian menggunakan teknologi dan informasi kesehatan, kemudian mampu mengambil keputusan etis dan legal, memberikan asuhan yang peka budaya dan menghargai etnik, kemudian mengkolaborasikan berbagai aspek dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan klien, kemudian mendemonstrasikan keterampilan teknis ya atau skill, kemudian mengembangkan pola pikir kritis, memberikan asuhan perawatan yang holistik, kemudian menjalankan fungsi advokasi, mempertahankan lingkungan yang aman, melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai kebijakan, memberikan dukungan kepada tim asuhan keperawatan lainnya, mewujudkan lingkungan bekerja yang kondusif, dan mengembangkan potensi untuk meningkatkan kemampuan profesional. Selain itu juga diharapkan mampu berkontribusi dalam mengembangkan profesi keperawatan dan menggunakan hasil penelitian untuk diterapkan. Nah, karena itu nanti akan ada telaah artikel, ya, presentasi telaah artikel, kemudian juga nanti ketika memberikan asuhan keperawatan, hendaknya kalian menjadi inspirasi ya bagi perawat ruangan, atau menjadi membawa informasi yang baru misalnya gitu ya kepada perawat ruangan, sehingga nanti dengan adanya kehadiran kalian di ruangan itu mampu juga merefresh ilmu para perawat yang ada di ruangan. Ya, jadi tidak hanya berdasarkan kebiasaan atau pola kerja di ruangan, tapi juga ada sesuatu yang baru yang diberikan oleh kalian sebagai mahasiswa. Betul gitu dong. Ya. Ada. Kurniawan. Yang botol-botol langsung ada air, terampil langsung keras dia. Ya, Kurniawan, di-mute dulu. Oke ya, kemudian sasaran pembelajaran nanti diharapkan secara umum ya mampu melakukan pengkajian, maka nanti kita refresh kembali bagaimana melakukan pengkajian pada setiap sistem gitu ya. Kemudian merumuskan diagnosis. Semuanya sudah terpapar ya penggunaan 3S ya. SDKI, SLKI, PSIKI, sama satu lagi sekarang ada SPO ya dari PPL. Oke. Udah punya semua buku 3S? Sudah, Bu. Punya nggak? Sudah, Bu. Sudah ya, alhamdulillah. Belinya yang asli ya, kan murah kalau buku bahasa Indonesia. Kemudian menentukan perencanaan, membuat tujuan, intervensi, kemudian melakukan tindakan sampai ke evaluasi. Bentar ya. Ya,
Kemudian sampai ke evaluasi ya, mampu membuat evaluasi, kemudian melakukan rencana pendidikan kesehatan, membuat discharge planning, gitu ya. Nah, ini beberapa daftar kasus yang diharapkan bisa ditemukan atau dikelola, ya. Baik dikelola secara mandiri, dikelola secara berkelompok, ataupun misalnya observasi, ya, atau misalnya mengikuti seminar ataupun mengikuti presentasi tentang aspek pada penyakit ini, misalnya PLK, itu silakan nanti boleh jadi daftar kasus yang berhasil dipelajari, gitu ya. Ini ada sistem respirasi, ya ini sih tambahannya ada asuhan pasien dengan COVID-19. Tentu kita nggak dinas di ruang COVID ya, dinasnya di ruangan rawat biasa, cuman kalau misalnya nanti ditemukan pasien, misalnya pasien suspek gitu ya, atau pasien yang sudah pasca COVID misalnya, itu silakan. Kardiovaskuler, hematologi, endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan, muskuloskeletal, integumen, persepsi sensori, persyaratan. Ini kemudian, jadi nanti kalau misalnya kalian menemukan pasien, nggak usah bingung, Bu, mau mengelola ASKEP pada pasien apa nih gitu ya, tapi di sini sudah ada gambarannya, sehingga nanti ketika dinas di ruangan juga sudah tahu kira-kira pasien apa yang bisa dikelola. Begitu juga dengan membuat LP gitu ya, laporan pendahuluan di awal pekan setiap pekannya. Itu nanti kalau misalnya udah tahu dinas di ruangan mana, silakan langsung membuat laporan pendahuluan sesuai dengan kasus yang diharapkan didapatkan nanti di ruangan tersebut. Misalnya nanti mau dinas di, misalnya Fuzi nanti mau dinas di ruangan pernafasan misalnya. Ya udah nanti cari bikin LP yang terkait dengan gangguan sistem pernafasan, misalnya bikin LP tentang PPOK gitu ya. Kemudian nanti Kurniawan misalnya dinasnya di ruang bedah di Mawar misalnya. Ya udah berarti bikin laporan pendahuluannya tentang bedah misalnya BPH gitu ya, atau misalnya fraktur gitu. Ya seperti itu. Suara saya masih jelas? Masih, Bu. Jelas, Bu. Kemudian ini elemen kompetensi kurang lebih sama dengan tugas yang tadi dipaparkan ya. Kalau misalnya ada pertanyaan silakan langsung ditanyakan. Nah, untuk metode pembelajarannya untuk profesi KMB masih blended learning, sehingga nanti untuk praktik profesinya itu di rumah sakit secara offline semua atau luring. Sedangkan untuk bimbingannya itu dan seminar ya nanti itu daring ya. Nah, untuk metode pembelajarannya di sini nanti ada pre-conference dan post-conference. Untuk pre-conference-nya nanti seperti responsi LP ya, atau misalnya diskusi apa saja yang sudah dipersiapkan untuk praktik profesi selama 1 minggu ke depan misalnya gitu. Kemudian untuk post conference-nya diskusi tentang ASKEP ataupun diskusi tentang progres pengelolaan pasien ya, diskusi tentang progres pembuatan laporan dan lain-lain. Kemudian untuk berikutnya metode diskusi kasus nanti ya, ada pembahasan kasus, kemudian presentasi kasus atau seminar akhir. Nah, untuk di seminar akhir nanti kita lihat ada jadwalnya kapan seminar akhir dilaksanakan. Ini seminar akhirnya ASKEP kelolaan kelompok yang dikelola sekelompok, boleh dari ASKEP individu, namun misalnya dikelola dalam satu kelompok gitu ya. Kemudian dijadikan laporan ASKEP kelompok. Itu silakan aja.
Itu nanti akan dipresentasikan di seminar akhir. Antar kelompok tidak boleh sama kasusnya, kemudian supaya beragam belajar kasusnya ya, kemudian juga apa namanya, bentuk laporannya makalah, kemudian sudah dikonsultasikan dengan pembimbing, baru dipresentasikan. Kemudian untuk tipe kasusnya, dari yang sederhana lah ya, sampai ke yang kompleks. Tetapi jangan yang terlalu sederhana banget gitu ya. Misalnya diare doang gitu pasiennya. Jangan juga lah misalnya DHF dengan diare itu silakan. Kemudian ada tutorial klinik, ini di kampus ya, jika dibutuhkan ini nanti ada tutorial klinik. Kemudian berikutnya bedside teaching, ini di rumah sakit dengan CI misalnya ya, kalau misalnya CI atau perawat primernya atau kakak-kakak di ruangan yang melakukan tindakan, kemudian kamu observasi tindakan apa, atau kamu disupervisi, atau misalnya kalian melakukan secara mandiri gitu ya, dan dengan diperhatikan oleh perawat ruangan, itu bisa bedside teaching. Kemudian ada ronde keperawatan, ini bisa diskusi pasien yang sedang dikelola dengan CI ruangan maupun dengan pembimbing dari akademik. Kemudian presentasi jurnal, ini presentasi artikel ya. Kita coba menggunakan istilah yang tepat, jadi presentasi artikel bukan presentasi jurnal ya, tapi artikel-artikel ini berada di dalam satu jurnal gitu ya. Presentasi artikel ini nanti dilakukan secara daring, ataupun kalau ada pembimbing yang ingin luring silakan saja, nanti kontrak waktu dan tempat mau di mana gitu ya. Kemudian penyelesaian kewenangan bertahap atau mandiri. Jadi ini adalah timbang terima atau apa istilahnya handover atau offline dinas ya. Jadi offline dinas mahasiswa wajib mengikuti, baik itu offline dinas dari pagi ke sore, sore ke malam, malam ke pagi gitu ya. Baik yang sifatnya mengikuti peran yang perawat lakukan, ataupun melakukan overrun secara mandiri antar teman gitu ya. Kan ada 3 shift dinas, nanti misalnya mau overrun antara misalnya Mega dengan Fuji gitu ya, overrun kasusnya. Jadi manfaatnya apa? Jadi nanti ketika pasiennya misalnya kelolaan Fuji, pasiennya pulang ketika Fujinya nggak dinas gitu, tapi karena sudah menitipkan pasiennya ke Mega misalnya, nanti Mega bisa bantu untuk untuk memantau gitu ya, memantau bagaimana kondisi si pasien. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya. Bentar ya. Oke. Pendelegasian. Jadi gitu ya, nanti harapannya walaupun yang mengelola misalnya kasusnya untuk individu, tapi kalau bisa teman-teman satu kelompok yang lainnya juga tahu bahwa si A mengelola pasien B, si C mengelola pasien D gitu ya. Jadi nanti bisa saling support dan tahu perkembangan penyakit pasien yang dikelola oleh teman-teman ini. Berikutnya untuk tata tertib dibagi kelompok, kemudian praktik selama 6 hari. Untuk shift pagi, ini belum ada shift malamnya ya. Nanti 3 shift mengikuti jadwal di ruangan ya.
Kemudian tidak diperkenankan untuk mengganti dinas kecuali misalnya instruksi dari ruangan. Dan kalaupun misalnya ada perubahan sesuai kebutuhan ruangan, tolong saya juga diinformasikan ya, pembimbing akademik juga diinformasikan supaya nanti tidak ada miskomunikasi. Kemudian kalau misalnya ada yang tidak enak badan atau sakit, itu silakan istirahat di rumah sesuai dengan surat dokter, namun nanti mengganti dinas sesuai hari yang ditinggalkan. Ya, kita mengutamakan kesehatan dan keselamatan, apalagi selama pandemi, tolong banget jaga kesehatan supaya tetap bisa praktik dan mencapai target yang diinginkan. Kemudian ini pasien kelolaan nanti untuk jumlahnya di bawah ya di target penugasan. Kemudian wajib membawa peralatan praktik lengkap ya. Nah, itu silakan dibawa nursing kitnya. Kemudian juga tadi ada tambahan dari diklat, misalnya untuk masker, handspoon, itu tolong dibawa cadangannya ya, sehingga nanti kalau misalnya ada kekurangan di ruangan kalian udah siap dengan alat yang dibawa sendiri. Sedangkan untuk ruangan khusus misalnya seperti HD atau OK itu nanti ada penjelasan tersendiri ya. Kehadiran wajib 100% tadi ya. Kemudian mengisi daftar hadir wajib nanti sebetulnya hari ini ada yang rumahnya dekat kampus nggak? Atau misalnya besok ya tolong mungkin yang dinas siang kali ya bisa tolong mengambil terlebih dahulu atau sore ini kalau misalnya ada yang sempat mengambil berkas yang harus dibawa dan diserahkan ke CI ataupun kepala ruangan ya, seperti lembar daftar hadir ya, kemudian juga logbook untuk CI, kemudian juga format penilaian untuk CI. Nanti di kantor bisa bertemu dengan Bu Betty ya. Udah kenal sama Bu Betty belum? Udah ya, kemarin kan PPKD udah sama Bu Betty ya, ada yang sama Bu Betty. Kemudian menggunakan atribut yang lengkap ya, tolong diperhatikan bajunya yang bersih, pakaian yang rapi, sepatunya yang bagus ya, name tag dipakai selalu. Kemudian kalau mau make upan tolong yang sewajarnya aja, nggak usah terlalu menor gitu ya, saya mau kondangan. Nggak usah pakai bulu mata palsu ya, lensa kontak juga tidak perlu kalau misalnya yang kalaupun pengganti kacamata pakai yang biasa aja. Jangan yang bentuk mata kucing gitu ya. Nanti pasiennya kaget. Kemudian apa lagi ya? Kuku ya panjang, tidak diperlukan kuku panjang, pakai kutek, pakai apa tuh namanya? Hina juga jangan ya. Kemudian diharapkan mahasiswa ini berlaku sopan, berkata jujur ya, memperhatikan norma-norma yang berlaku. Ini untuk kalau misalnya yang online ya, diharapkan nanti kooperatif ya, kalau misalnya dimintain pendapat menjawab, kalau misalnya ditanya respon gitu ya. Kemudian kalau perlu on cam gitu, supaya refresh kembali wajah-wajahnya nih. Mungkin ada yang saya lupa gitu. Namanya siapa, wajahnya gimana gitu ya. Oke, ini nanti kita bikin selain WhatsApp group, kita bikin Google Class ya, Google Classroom, supaya nanti untuk memfasilitasi kalian semua dalam mengumpulkan tugas. Nanti komunikasi selanjutnya di di WhatsApp group. Ketentuan praktik, udah ya, tadi kurang lebih sama. Kalau swab, udah kan ya waktu sebelum PPKD ya? Kecuali misalnya yang sekarang ada yang menunjukkan gejala sakit. Nah, tolong ini nanti kalau perlu swab lagi. Kemudian juga untuk bisa ikut praktik ini harus punya BPJS. Kalau misalnya tidak punya BPJS, punya asuransi ya, kartu asuransi. Atau misalnya kalau nggak punya juga mengisi surat bahwa bersedia untuk menanggung biaya kalau biaya secara pribadi kalau misalnya
sakit gitu ya. Apa namanya? Ini tolong dilengkapi kalau yang kemarin saat PPKD belum dilengkapi. Kemudian tempat praktiknya nanti kita ada 8 ruangan perawatan, 4 medical dan 4 bedah. Kemudian nanti ada ruang OK dan ruang AD. Ruang OK-nya di OK depan. Kemudian, nah ini kegiatan pembelajarannya kurang lebih selama 5 pekan. Ini dirangkum seperti ini gitu ya. Minggu pertama ada pembahasan RPS, kemudian nanti kita ada pengkayaan ya, kemudian kontrak belajar ya. Ini individual aja. Kemudian pre dan post conference mulai besok, kalau misalnya ada dosen yang bisa silakan nanti teman-teman PJ kelompoknya tolong menghubungi dosen pembimbingnya masing-masing. Seminggu 2-3 kali bimbingan. Kemudian pengelolaan ASKEP, ya ini udah mulai ASKEP individu, kemudian bedside teaching dan post conference. Di minggu kedua juga sama. Bedanya ada, ini minggu pertama saya kurang tambahin ya. Sini kita mulai ada apa namanya presentasi artikel ya. Jadi ada presentasi artikel nanti minggu pertama dan minggu kedua. Tolong dikontak dosennya berarti untuk presentasi artikel ataupun sebentar. Ataupun untuk diskusi LP ya. LP semuanya wajib hari Senin sudah ada karena ini mulainya hari Selasa, jadi hari Selasa sudah ada semuanya. Mau yang LP-nya sesuai dengan pasien kelolaan maupun yang tidak sesuai nanti pada akhirnya nggak masalah, bikin aja LP, nggak akan pernah rugi membuat LP sebanyak apapun gitu ya. Cuman bedanya nanti mungkin apa namanya banyak ya banyak pengetahuannya atau sedikit pengetahuan. Oke, LP-nya nanti saya tekankan lagi ke pembimbing, LP-nya boleh tulis tangan, boleh diketik, tapi untuk ASKEP individu semuanya ditulis tangan dengan rapi. Ya, gitu. Kenapa tulis tangan ASKEP-nya? Supaya bisa kalian cicil, misalnya saat ada waktu senggang di ruangan gitu ya, itu didokumentasikan langsung. Hari Senin pengkajian ketemu pasien langsung dokumentasikan di laporan ASKEP individunya. Gitu ya. Jadi nanti nggak ada yang misalnya mau hari Rabu mau conference, mau diskusi sama pembimbing terus nggak punya data apa-apa gitu, atau masih di laptop atau masih apa gitu, nggak ada alasan ya. Jadi kita sama-sama belajar untuk mengefisienkan dan mengefektifkan waktu. Kalau misalnya LP boleh ditulis, boleh ditulis tangan, boleh diketik. Kenapa? Karena untuk bahan bacaan aja, bahan belajar, ya. Kemudian di pekan ketiga yang berbeda adalah di sini ada, tadi di pekan kedua sudah mulai ada ASKEP kelompok ya. Nanti di tabelnya, oh di RPS ya, nanti RPS saya kasih juga deh. Ya nanti apa namanya di pekan ketiga ini ada edukasi terstruktur. Oh ini belum dipindah ya presentasi artikel di pekan 1 dan 2. Di pekan ketiga nanti mulai edukasi terstruktur. Ini sudah disampaikan juga kepada CI. Jadi untuk edukasi terstruktur ini dilakukan secara kelompok sesuai kebutuhan ruangan dan apa namanya dibuat perencanaannya ya. Lebih bagus lagi kalau misalnya ada SAP-nya, kan pernah ya belajar bikin SAP kan. Kemudian apa ada medianya, ini yang paling penting, apakah buklet, apakah gambar balik. Kalau misalnya bagus mau dihakikan nanti boleh ya, dihakikan ada produknya, jadi nanti kalian punya sertifikat hak kekayaan intelektual. Ya, jadi nanti boleh dilaporkan ke saya bentuk media edukasinya seperti apa. Mau buklet misalnya juga boleh. Nanti kalau bagus kita hakikan. Jadi punya apa namanya? Punya apa ya? Punya karya gitu ya. Untuk media edukasi.
Jadi dikonsulkan ya, mau baik dengan CI ruangan ataupun dengan pembimbing. Kemudian method teaching ronde keperawatan sama ya. Keempat ini juga sama, ada askep individu, ada askep kelompok, ada ronde keperawatan, pre-post conference, dan direncanakan ada seminar akhir kelompok. Cuman saya lagi mikir-mikir kalau ada yang sedang dinas bagaimana gitu ya. Jadi apakah nanti semuanya hadir seminar? Karena kalau dulu saat sebelum pandemi itu seminarnya offline di ruang diklat. Tapi kalau sekarang mungkin bisa jadi online, ya bisa jadi di pekan keempat, bisa jadi di pekan kelima. Nanti kita lihat situasinya aja ya. Kemudian minggu kelima nanti ada ujian. Nah, di sini ada ujian tertulis dan ada ujian SOKA maupun DOPS ya. Jadi nanti kenapa ada ujian tulis di KMB? Supaya saya ingin harapannya dengan adanya ujian tulis ini mempersiapkan diri kalian untuk menghadapi UKOM nanti gitu ya, dengan banyak latihan, banyak mengerjakan soal vinyet, itu bisa menambah pemahaman kalian semua. SOKA seperti responsi ya sudah tahu, kalau DOPS penilaian keterampilan klinisnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu untuk penugasan? Silakan. Ada? Belum Bu sepertinya. Belum ya. So, kalau mau di kolom chat juga boleh, silakan aja. Praktik klinik, pelibatan mahasiswa, ya ini ya. Nah, ini untuk bagaimana cara mengambil kasus kelolaan. Untuk kasus kelolaan baik individu maupun kelompok, minimal adalah 3 hari perawatan. Artinya kalau misalnya mau dijadikan pasien ini dijadikan laporan, askep, itu dirawat minimal 3 hari. Ya, dengan pertimbangan kalau misalnya 3 hari itu sudah mampu mengevaluasi, ya, mampu melihat progres pasien, mungkin dari yang tadinya sakit kemudian diberikan intervensi jadi agak mendingan sampai sembuh gitu ya. Itu 3 hari. Kalau misal 2 hari bagaimana Bu? Kalau 2 hari sebaiknya mengganti pasien atau kalian bisa mengidentifikasi mana pasien baru. Kalau misal pasien baru mungkin bisa jadi minimal 3 hari perawatan itu dapat ya. Atau lihat kalau misalnya pasiennya udah sakit lama gitu ya, udah mau pulang gitu, entah pulang ke rahmatullah atau pulang ke rumahnya gitu ya, itu sebaiknya ya udah nggak usah dijadikan pasien kelolaan gitu, tapi untuk pasien pembelajaran boleh ya. Pasien diskusi dengan CI misalnya boleh, pasien diskusi dengan teman boleh gitu ya, dan dimasukkan ke target pencapaian kasus. Gitu ya, sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian dokumentasi keperawatan ya di lembar askepnya. Nanti silahkan kalau untuk asuh keperawatan yang individu, laporan askep individu itu ditulis tangan mulai dari pengkajian sampai ke evaluasi dan pembahasan. Ya, ini tolong diingat sampai ke pembahasan ya. Jadi boleh kalian bahas misalnya mengelola pasien dengan diabetes gitu ya. Di akhir kalian beri pembahasan, misalnya dilihat dari sudut pengkajian. Oh, pada pasien DM ini hasil pengkajian gula darahnya sekian-sekian ya gitu. Kemudian misalnya ada penilaian KGDH misalnya. Apa itu KGDH, manfaatnya apa gitu ya, hasilnya pada pasien seperti apa, itu bisa masuk pembahasan. Atau misalnya kok pada pasien saya tidak terjadi ulkus dekubit, ulkus gangren ya misalnya, tidak terjadi gangren. Tapi padahal dia ada penurunan syaraf misalnya, ada neuropati misalnya. Itu bisa dijadikan pembahasan. Atau mau dibahas dari segi diagnosis keperawatannya misalnya.
Berdasarkan konsep teori, kalau pasien DM itu ada diagnosis misalnya apa ya? Misalnya diagnosis gangguan integritas kulit misalnya. Tapi di pasien saya nggak ada, itu silakan dijabarkan kenapa. Menjawab 5W1H gitu ya. Sedangkan untuk di asuhan keperawatan kelompok, ini bentuknya makalah wajib tentunya ada di pembahasan. Ini tahapan kerjanya sudah ya, bisa dibaca sendiri. Kolaborasi nanti kalau misalnya itu boleh ya melakukan kolaborasi dengan ahli gizi, dengan rehabilitasi, dengan farmasi, silakan dengan dokter tentunya. Ya. Nah, ini penugasan ya. Jadi jumlah penugasan kalian di sini selama 5 minggu praktik PPKMB itu untuk askep kelolaan kelompok ada 3 ya. Di minggu kedua 3 dan 4. Setiap minggu silakan dilaporkan. Askepnya tadi boleh dari askep individu jadi askep kelompok, atau misal berkelanjutan, Bu ini pasiennya selama 3 minggu ada dia terus loh Bu, kita kelola secara berkelompok, silahkan ya, tapi laporannya tetap 3 askep, 3 laporan gitu ya. Misalnya seminggu pertama laporannya seperti apa, seminggu kedua laporannya bagaimana, dan seminggu yang ketiga laporannya kondisi pasiennya seperti apa. Begitu ya. Jadi sebetulnya kalau misalnya kalian bisa memanajemen dengan baik, mengelola pasien dengan baik, itu tidak akan terlalu banyak tugasnya. Kemudian kasus kelolaan individu ini 5 askep mulai dari minggu ini, jadi tolong segera mencari pasien kelolaan. Ya, ini 5 askep dilaporkannya setiap akhir pekan ya, dikumpulkannya setiap hari Sabtu maksimal Senin berikutnya kalau misalnya memang pasiennya agak complicated gitu ya, bukan karena males. Ya, tapi kalau misalnya pasiennya complicated Bu, menarik gitu untuk dibahas lebih dalam, itu silakan. Tapi tentu dengan kesepakatan juga dengan pembimbing di ruangan ya, pembimbing akademik di ruangan. Jadi jumlahnya ada 5 kasus individu, 3 kasus kelompok. Kalau misalnya ada Bu anggota kelompok yang mohon maaf Bu ini kayaknya kurang berpartisipasi ya Bu ya gitu. Itu boleh di spill, dikasih info aja ke pembimbing, nanti pembimbing catat ya, akan menjadi pertimbangan dalam memberikan penilaian. Kemudian laporan pendahuluan, jadi ada 5 ya, dilaporkan setiap awal pekan. Kemudian jenis penugasan logbook ini 5 minggu sepanjang waktu dinas. Ada target kasus, ada target tindakan, dan ada target bimbingan. Presentasi kasus tadi sudah ya 1 kali. Kalau dulu 2 kali, saya harapkan sih bisa, tapi mungkin yang 1 lagi di kelompok masing-masing ya. Kemudian presentasi jurnal ada 2 kali, presentasi artikel. Jurnal artikel ya, 2 artikel. Biar tidak salah paham. Artikel ya. Bahas artikelnya apa aja bebas, terserah, tapi sebaiknya sih memang sesuai dengan kasus kelolaan yang ingin diambil pekan itu, atau misalnya sesuai dengan yang ada di ruangan tempat kalian dinas. Misalnya minggu ini saya dinasnya di ruang penyakit kardiovaskuler, saya bikin LP-nya tentang gagal jantung, berarti saya mau bahas artikelnya tentang misalnya diet pada pasien gagal jantung gitu ya. Atau misalnya saya dinas di ruang ruang bedah ya. Kemudian saya bikin LP-nya tentang BPH, benigna prostate hyperplasia. Berarti saya jurnal artikelnya mau tentang perawatan luka pos BPH deh gitu ya, silakan. Jadi belajarnya sepaket gitu tentang BPH atau tentang gagal jantung, berkelanjutan belajarnya.
Kemudian pemberian edukasi ini tadi sudah ya, di pekan ketiga. Nah, ini untuk evaluasi, ada evaluasi proses, ada evaluasi akhir. Nah, untuk evaluasi proses bobotnya 60%, sedangkan untuk evaluasi akhir bobotnya 40%. Ya. Nah, untuk apa namanya? Untuk evaluasi proses ada apa aja? Di sini ada untuk evaluasi proses ada proses penilaian saat bimbingan, keaktifan, misalnya gitu ya. Kemudian ada laporan itu sendiri, baik laporan askep kelompok, seminar, edukasi ya apa namanya laporannya sifatnya berkelompok ya, kemudian LP dan askep individu 10%, kemudian telah presentasi artikel 10%, logbook 10%. Nah, tadi ada pesan dari CI, jadi kalau misalnya untuk memverifikasi apa namanya logbook, misalnya minggu ini kan di ruang seruni misalnya, minggu ini di ruang seruni, jadi Senin, Selasa, Rabu itu kalau misalnya sudah ada target yang didapatkan, minta dicap dan diparaf di ruangan. Jangan nunggu sampai selesai stase baru mau diminta incap, jangan ya. Nanti keburu lupa. Kemudian juga membiasakan untuk mencicil pekerjaan sehingga tidak numpuk di akhir. Selain itu juga nanti kalau misalnya ada yang ingin didiskusikan itu jadi masih hangat gitu ya kasusnya. Targetnya masih baru selesai didapatkan, pasiennya masih ada, kemudian minta tanda tangannya, mau dibahas juga enak gitu. Kemudian ujian akhirnya ada 40%, ini nanti kita ujian tulis, SOKA, dan juga DOPS. Ujiannya di mana? Nanti mudah-mudahan ujiannya bisa kembali lagi langsung di pasien, di rumah sakit. SOKA-nya, DOPS-nya nanti dengan pembimbing institusi ya, dan juga dengan CI, sedangkan untuk SOKA-nya nanti responsi dengan pembimbing institusi masing-masing. Nah, ini mekanismenya tergantung pembimbing nanti masing-masing, mau online apa mau offline gitu ya, mau di kafe atau mau di rumah gitu. Tapi enggak lah ya di apa namanya di kampus gitu, maksud di kampus apa online gitu. Baik, ada pertanyaan nggak untuk evaluasi? 5 SKS ya, SKS PPKMB ini termasuk yang besar, jadi sangat mempengaruhi nilai IPS maupun IPK kalian di profesi. Jadi tolong banget berusaha sama-sama untuk memberikan yang terbaik di mata kuliah PPKMB. Karena 5 SKS besar ya. Kalau misalnya dapatnya C atau cuman B itu akan berpengaruh besar pada IP kalian. Jadi tolong apa namanya menjalankan target-target ini dengan sebaik mungkin. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan sehingga bisa menjalankan PPKMB praktik KMB ya dengan optimal. Bentar ya. Ini bimbingan ASKEP conference, pre-conference sudah ya. Laporan ASKEP. Nah, ini ya untuk laporan ASKEP kelompok bentuknya makalah. Sampai ada pembahasan, timbulan dan saran. Anda pernah bikin skripsi ya? Ya kayak begitu. Tapi lebih mudah. Nah, untuk laporan kasus kelolaan individu ada LP, ASKEP dan pembahasan sertakan referensi ya. Jadi dibiasakan untuk mencantumkan sumber yang kita baca. Telah ada presentasi artikel udah, logbook udah ya, tadi sudah cukup jelas mudah-mudahan. Ini daftar
referensi yang bisa jadi bahan bacaan. Tadi juga di atas ada ya jurnal-jurnal dari PPNI, dari Perki, itu banyak banget yang bisa diakses. Dari yang bahasa Indonesia juga banyak yang ikut bisa. Nah ini nih referensi jurnalnya ya. Ada jurnal UMT ya, dipakai nih teman-temannya, kakak kelasnya udah bikin artikel nih di atau dari institusi luar nih. Ya itu dipakai. Ada JKI, UI, Injek dari AIPNI ya. Itu banyak. Nah, ini untuk video-video pembelajaran bisa disimak di sini juga. Untuk menambah wawasan ya. Nah, ini untuk format-format penilaian. Nah, ini ya tadi di sini ada apa namanya? Ini kasusnya ya. Kasusnya misalnya pasien pneumonia, tanggal dikelolanya kapan misalnya tanggal 12 bulan 11 2022 misalnya gitu ya. Nanti dicap dan ditandatangani oleh orang ruangan. Ya, sini banyak nih. Sistem perkemihan, muskuloskeletal. Bu, kalau misalnya ada kasus yang menarik tapi belum masuk di daftar ya silakan aja sih ditulis aja di sini tambahan. 47 misalnya kasus apa ya yang belum ada gitu. Ya silakan aja. Tapi terutama sih lebih baik yang kasus memang jadi target sesuai kompetensi ya yang utama dulu. Kemudian ini untuk target keterampilan kliniknya. Ya, kalau tadi kasusnya, yang ini target keterampilan kliniknya. Ini ada jumlahnya, jumlah yang ditargetkan rata-rata 4, ada juga yang 3. Jadi kalau bisa, ya ini akan sangat baik sekali kalau misalnya bisa sesuai jumlah target ini. Misalnya melakukan pengkajian nih, pasien ada alergi enggak, alasan masuk pasien apa, dibuat genogram. Kalau 4 kali melakukan, misalnya pada pasien gagal jantung, pada pasien ACS, pada pasien pneumonia gitu ya, itu ditulis 4 kali misalnya. 3 kali gitu ya, ditulis. Pemeriksaan head to toe gitu ya. Jadi nanti mudah-mudahan sih saya jadi nanti mudah-mudahan sih nggak akan kehabisan kehabisan target gitu ya, atau istilahnya nggak akan bingung gitu mau ngapain di ruangan karena sudah ada banyak daftar target tindakan maupun kasus yang bisa dikelola atau dipelajari itu ya, diskusikan. Yang bilang Bu di ruangan nggak dapat apa-apa, aduh sedih kalau misalnya ada yang bilang di ruangan nggak dapat apa-apa, terus itu pasien banyak mau diapain gitu kan ya. Padahal target tindakan aja banyak, dari pengkajian aja targetin 4 gitu ya. Kemudian dari nanya riwayat alergi doang aja dia malah masuk aja 4 targetnya gitu ya. Jadi sebisa mungkin mengefektifkan waktu, menggunakan waktu untuk apa namanya untuk belajar mencapai target. Dan nanti Bu kebanyakan disuruh-suruh ya mungkin nanti apa namanya akan ada waktunya ketika kalian diminta tolong, nggak masalah gitu ya, jangan menjadi apa ya, jangan jadi hambatan gitu. Saat kalian dimintain tolong itu kan kalian bisa melakukan banyak hal, misalnya nganter pasien atau jemput pasien dari ruang OK misalnya ya, sambil dikaji Bapak apa namanya mau diantar gitu ya misalnya ke ruang OK, sambil dikaji keluarganya kayak dikaji, pasiennya kayak dikaji kan bisa ya. Observasi, melakukan pemeriksaan head to toe secara inspeksi aja bisa ya, jadi perlu kreatif juga ya. Ada banyak nanti tuh silakan dipilih jangan takut kehabisan target. Salah. Ini edukasi ya, ini juga banyak misalnya mau edukasi kelompoknya sesuai yang ada di target, silahkan disesuaikan dengan ruangan, kebutuhan ruangannya. Misalnya di ruang bedah ada pasien fraktur, oh saya mau edukasi tentang perawatan gips, oh ini pas banget sama target, silahkan gitu ya. Mau edukasi penggunaan alat bantu berjalan misalnya, oh silahkan ya. Gitu ya.
Mau ROM bisa, latihan orientasi silakan ya. Pokoknya semangat semuanya. Ada banyak. Edukasi efek samping obat bisa. Ya, sekarang ada obat-obatan yang lagi dihindari tuh ya. Misalnya di pasien ruangan anak silakan. Edukasi. Saya nanti jumlahnya, oh saya salah berarti. Ini ada 100. ...114 target, kalau misalnya dikali 3 aja berapa tuh? Ya, jadi minimal berapa nanti dihitung jumlahnya, tolong di akhir stase sebelum dikumpulkan dihitung jumlahnya ya. Halo ini semuanya. Masih on nggak? Masih, Bu. Ya. Ya, alhamdulillah. Ya, jadi ini nanti ditulis jumlahnya sebagai bahan pertimbangan untuk memberikan penilaian tadi target kompetensi ya. Gitu. Makanya rajin-rajin mendokumentasikan juga. Kan kalau jadi perawat kan harus mendokumentasikan apa yang dikerjakan gitu ya. Kemudian ini lampiran untuk penilaian. Nanti kalau dibutuhkan aja sama pembimbing, dipastikan kalau ada lampiran yang bisa diisi gitu ya. Lampiran-lampiran. Sudah ada semuanya. Kemudian terakhir ini. Lampiran 8 mohon diisi ketika bimbingan dengan CI maupun dengan pembimbing akademik. Ya, ditulis topik diskusinya apa, kemudian tanggal yang para pembimbingnya ya, ruangannya apa. Gitu ya. Sudah deh, ini untuk nanti saat ujian. Begitu, ada yang ingin ditanyakan? Oh, ini askep nih, askepnya ya. Format askep. Ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas, boleh silakan. Saya minum dulu. Untuk yang tadi, Bu, yang jumlah target, yang untuk target itu kan kata Ibu kan tadi kita hitung ya, Bu ya. Nanti kan, nah untuk dihitung itu misalnya gini bukan, Bu? Kan misalnya kita melakukan PEMPIS itu selama sudah 3 kali gitu, Bu. Nah berarti itu terhitungnya 3 atau tetap 1, Bu? Seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya PEMPIS tadi targetnya ada 4 angkanya atau ya 4 dan dilakukannya sejam, berarti targetnya 2 kali. Ya, tentu pasiennya misalnya berbeda atau pasiennya sama tapi dilakukan hari ini sama besoknya sebelum pulang kita dikaji lagi itu ya. Jadi nanti totalnya bisa lebih dari 117 kali berarti. Itu saya ngitungnya hanya 2 aja. Gitu, Puji, ada jelas? Ya baik, Bu, sudah jelas, Bu. Terima kasih. Ya, sama yang lainnya. Ini masih 41 aja, nanti tolong dicek ya yang tidak hadir hari ini siapa. Apakah lanjut KMB ataukah ketiduran gitu ya. Nanti mengkhawatir tidak sama persepsinya. Oke, ada lagi nggak? Kalau tidak ada, ini kita break dulu sekalian, saya convert rekaman dan nanti bisa didengarkan sama teman-teman yang mungkin berhalangan hadir hari ini. Nanti kita gabung lagi jam break 5 menit dah ya. Break 5 menit doang. Ya nggak apa-apa, break sebentar. Ya gitu ya. Baik, Bu. Ya, saya end meeting dulu, nanti silakan mau nyemil-nyemil dulu atau mau istirahat dulu gitu ya. Mau bikin LP dulu. Jadwal belum saya beri ya. Iya, Bu, jadwalnya belum. Ya, jadwal nanti saya share di ini aja deh. Di grup aja ya. Kalau secara umum sih ini nih. Terlihat nggak? Ini nama gelombang 1 ya, atau kelas A ya. 48 orang. Betul ya, 48 ya. Kalau yang
saya dapat informasinya sih gitu. Iya Bu. Kemudian kemudian nama kelompoknya. Nama kelompok ini ya, nanti silahkan dilihat, dicek teman kanan kirinya udah lengkap atau belum gitu ya. Kemudian ini matriksnya, nama ruangan, pembimbing CI-nya, dan juga pembimbing akademiknya. Ini ada yang di apa namanya tandem nih. Ya, ini minggu ke-1 dan ke-2 kelompok 8 itu nanti ada Bu Imas dan Bu Nining. Nanti minggu pertama dengan Bu Nining, minggu kedua dengan Bu Imas gitu ya. Tergantung pembimbingnya aja gitu. Kemudian begitu juga dengan kelompok 1, nanti di pekan ketiga 4 itu ada Pak Elang atau dengan Bu Nining. Ya, langsung naik. Bacanya udah bisa belum nih? Jadi misalnya kelompok 1, nih ya, kelompok 1 itu pekan pertama dan pekan kedua itu ada di ruang anggrek B. Ya. Pembimbingnya ada Pak Haji Uang di rumah sakit dan Bu Nur Aini di akademik. Kemudian untuk pekan ketiga 4, 5 kelompok 1 itu adanya di ruang mawar, pindah ya, CI-nya atau karunya Bu Ria, pembimbing akademiknya Pak Elang ataupun Bu Nining. Begitu ya. Begitu juga dengan kelompok yang lain, misalnya kelompok 5. Ya, pekan 1 dan pekan kedua di ruang mawar. Pembimbingnya Bu Ria dan Pak Elang. Nanti pekan ketiga 4, 5 pindah ke anggrek B, pembimbingnya Pak Haji Uang dan saya. Gitu ya. Untuk jadwal dinasnya, ini ada dinas pagi, sore, malam, dan lepas. Untuk yang warna biru, itu dinasnya di ruang HD. Sudah saya informasikan ke pembimbing CI. Untuk warna hijau, nanti dinasnya di OK. Sudah saya informasikan ke Pak Wahyu. Jadi nanti kalau misalnya lagi dinas di anggrek, tiba-tiba pindah ke HD, itu nanti pembimbing di ruang anggrek tidak mencari-cari, tapi kalian perlu informasikan ke CI, ke Taru, bahwa misalnya besok 2 hari kita di OK, Bu, gitu ya. Jadi ada komunikasinya ke pembimbing CI maupun ke apa namanya, ke Karu, seperti itu ya. Jadi belajar berkomunikasi. Nah, ini untuk pengisian absensi nanti ada di ruangan. Ya. Tolong si Pen mungkin nanti bantu hubungi Bu Betty ya untuk berkasnya nanti sudah bisa diambil kapan, ambilnya di mana gitu ya. Baik Bu. Ya, terima kasih.